kamu pakai Soekarno jadi ukuran. Bagaimana bisa Soekarno yang bukan orang Israel, jauh dari Indonesia, di Timur Tengah, lalu kalian mau jadikan ukuran? Soekarno bukan ukuran kebenaran. Walaupun dia Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat dihormati dan dikagumi, termasuk saya juga baca buku-buku beliau, saya kagumi beliau, tetapi Soekarno banyak hal dia nggak mengerti, banyak dia nggak tahu, bahkan banyak orang Indonesia yang dia tidak tahu yang akhirnya berkhianat kepada dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat, masih berlanjut, kita akan mereaction lagi video statement dari Pastor Joshua Tewu. Dalam kesempatan kali ini pula kita akan tampilkan statement dari Pastor Joshua Tewu, yang mana dengan secara membabi buta mendukung Israel tetapi membutakan mata hatinya, sehingga statement dari Pastor Joshua Tewu ini diduga melecehkan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Presiden Soekarno. Mari kita simak videonya. Kamu tidak ngerti apa artinya Zionis. Zionis itu adalah orang-orang Yahudi yang punya semangat nasionalis untuk memperjuangkan bangsanya agar punya negara sendiri, berdaulat dan merdeka, dan menginginkan mereka memerintah bangsa mereka sendiri dan memperjuangkan itu sampai menghasilkan negara Israel yang berdaulat. Itu kelompok yang disebut Zionis. Ya, nah sekarang kamu pakai Soekarno jadi ukuran. Bagaimana bisa Soekarno yang bukan orang Israel, jauh dari Indonesia, di Timur Tengah, lalu kalian mau jadikan ukuran? Soekarno bukan ukuran kebenaran. Walaupun dia Presiden Republik Indonesia pertama yang sangat dihormati dan dikagumi, termasuk saya juga baca buku-buku beliau, saya kagumi beliau, tetapi Soekarno banyak hal dia nggak mengerti, banyak dia nggak tahu, bahkan banyak orang Indonesia yang dia tidak tahu yang akhirnya berkhianat kepada dia. Itu buktinya. Masa Soekarno kamu menjadikan standar ukuran untuk menilai Zionisme? Goblok banget. Pakai otak. Sangat terlihat sekali di sini Pastor Joshua Tewu sangat menyepelekan Presiden Soekarno ya. Tahu apa Pastor Joshua Tewu tentang Presiden Soekarno dalam hubungannya dengan Zionis Israel? Mari kita bacakan fakta yang ini, mudah-mudahan membuka mata hati dari Pastor Joshua Tewu biar belajar sejarah tentang sikap Presiden Soekarno terhadap Zionis Israel. Begini sikap tegas Presiden Soekarno terhadap Zionis Israel. Pasang surut hubungan Israel-Indonesia telah diuraikan Greg Burton dan Colin Rubenstein dalam Indonesia and Israel, A Relationship in Waiting, Jewish Political Studies Review 17.2 1-2 dalam kurung Spring 2005. Sejak Orde Lama, Indonesia telah memiliki ketegasan untuk menolak hubungan diplomasi dengan Israel. Soekarno mengadopsi kebijakan anti-Israel yang kuat sebagai bagian dari pandangan anti-kolonial. Ketegasan Indonesia untuk menolak hubungan diplomatik dengan Israel telah dimulai sejak Republik ini masih berusia sangat muda. Sejarah menunjukkan munculnya negara Muslim terbesar di dunia ini justru disambut antusias di Yerusalem. Pada Desember 1949, Presiden Chaim Weizmann dan Perdana Menteri David Ben-Gurion mengirim telegram kepada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta berisi ucapan selamat atas penyerahan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Pada Januari 1950, Menteri Luar Negeri Israel Moshe Saret menegaskan lewat telegram kepada Muhammad Hatta bahwa Israel telah memberikan pengakuan penuh kepada Indonesia. Hatta menanggapi Saret dan Ben-Gurion dengan ucapan terima kasih, tetapi tidak memberikan timbal balik berupa pengakuan diplomatik. Merasakan keengganan Indonesia, Saret menulis surat kepada Hatta soal rencana pengiriman misi persahabatan ke Indonesia.
Rencana itu direspon dengan sopan oleh Hatta pada Mei 1950, tetapi wakil presiden ini menyarankan misi tersebut sebaliknya ditunda sampai waktu yang tidak dapat ditentukan. Penolakan Indonesia terhadap Israel semakin jelas dengan menguatnya watak anti-imperialisme pemerintah Soekarno. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Begitu kata Soekarno pada pidato tahun 1962. Indikasi awal kebijakan anti-Israel muncul pada Juni 1952 ketika pers Arab dan Pakistan mengutip sebuah berita dari kantor berita Antara. Mereka melaporkan pemerintah Indonesia tidak akan mengakui Israel karena mayoritas penduduk Indonesia Muslim. Indonesia juga mempertimbangkan dukungan negara-negara Arab semasa perjuangan kemerdekaan yang notabene telah bersatu sikap menolak Israel. Hubungan kedua negara semakin tidak bersahabat setelah itu. Pada November 1953, Indonesia menghentikan pemberian visa masuk bagi warga negara Israel. Awalnya hanya untuk orang-orang dengan paspor diplomatik, tetapi kemudian berlaku untuk semua warga negara Israel. Soekarno juga menolak keikutsertaan Israel dalam konferensi Asia Afrika yang digelar di Bandung pada April 1955. Indonesia dan Pakistan tegas menolak partisipasi Israel, bahkan mampu meyakinkan pemerintah Myanmar, India, dan Sri Lanka yang awalnya mendukung keikutsertaan negara itu. Sebaliknya, KAA 1955 itu dihadiri pejuang Palestina Yasser Arafat. Secara umum ada berbagai deklarasi anti-Israel oleh pemimpin Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Indonesia juga terlibat penuh dalam deklarasi anti-Israel di PBB dan forum internasional lain. Dalam pidato HUT RI ke-21, Soekarno kembali menegaskan, kita harus bangga bahwa kita adalah suatu bangsa yang konsekuen terus, bukan saja berjiwa kemerdekaan, bukan saja berjiwa anti-imperialisme, tetapi juga konsekuen terus berjuang menentang imperialisme. Itulah pula sebabnya kita tidak mau mengakui Israel. Sikap monumental pun ditunjukkan oleh tim nasional Indonesia pada 1957. Timnas Indonesia tinggal selangkah lagi lolos penyisihan zona Asia untuk melenggang di Piala Dunia 1958 di Swedia. Namun, timnas memilih tidak tampil di Piala Dunia ketimbang beradu satu lapangan dengan Israel. Tidak hanya Indonesia, sejumlah negara lain yang diberi kesempatan oleh FIFA untuk menggantikan Indonesia juga menolak, antara lain Sudan, Turki, dan Belgia. Pada tahun 1962, keikutsertaan Israel dalam Asian Games 1962 di Jakarta juga ditolak dengan lantang oleh Soekarno. Jadi sangat naif sekali ketika Pastor Joshua Tewu berusaha untuk melecehkan dan menghina Presiden Soekarno gara-gara dia mendukung Israel. Dikatakan oleh Pastor Joshua Tewu, Presiden Soekarno tidak tahu apa-apa tentang Israel katanya. Ini adalah sebuah penghinaan yang sangat luar biasa.